Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kota Medan, Sumatera Utara. Kali ini saya ditemani oleh ibu salah satu guru di SD Negeri 06 434. Kami akan melakukan coaching ya dengan ibu siapa bu namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nina Dewi. Saya salah satu guru di PT SDN 06 dari Bogor. Kita akan mau melakukan observasi ya Bu ya. Cuman sebelum saya melakukan observasi, kita melakukan percakapan pra-observasi. Lalu nanti saya akan observasi pembelajaran Ibu. Kemudian setelah itu nanti ada percakapan kita juga pasca observasi ya Bu ya. Nah, jadi ini percakapan kita sebelum observasi ya Bu ya. Nah, ini kan untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan ya. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi ya, sebagai persiapan awal sebelum nantinya Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap ya, dan percaya diri sehingga memberi pembelajaran yang terbaik bagi murid Ibu gitu ya Bu ya. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Ibu. Yang pertama ya, berkaitan dengan tujuan pembelajaran kita. Nah, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Ya, terima kasih Pak. Atas pertanyaan Bapak tadi, yang saya ajarkan ke anak-anak adalah pembelajaran matematika. Nah, pembelajaran yang saya ajarkan mengenai perhitungan bilangan bulat, penjumlahan dan pengulangan. Maka tujuan pembelajarannya adalah bagaimana anak-anak mampu melakukan perhitungan, penjumlahan dan pengulangan bilangan bulat tersebut. Oke, jadi tujuan Ibu itu apa ya, tentang operasi hitung, penjumlahan dan pengulangan bilangan bulat ya. Kemudian area pengembangan mana yang ingin Ibu lakukan untuk observasi? Area pengembangan yang saya ingin diobservasi itu aspek kognitif dan psikomotor. Ya, jadi dua aspek itu ya Bu ya, kognitif dan psikomotornya ya Bu ya. Saya ingin mendengarkan Ibu, bagaimana rancangan pembelajaran yang Ibu terapkan nanti di dalam kelas, mungkin strategi pembelajarannya, modelnya atau metodenya. Jadi strategi pembelajaran yang ingin saya terapkan sesuai dengan kurikulum kita sekarang Pak. Saya ingin menghadirkan pembelajaran yang sifatnya student center, di mana murid-murid yang berperan aktif, mereka yang mengambil banyak peran di dalam pembelajaran tersebut, dan saya tetap sebagai fasilitatornya. Nah, kemudian model pembelajaran yang ingin saya gunakan adalah model pembelajaran make and match. Jadi make and match itu salah satu model pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran cooperative learning. Jadi di dalamnya ada kerjasama antar murid dan murid, juga kerjasama antara guru dan murid. Jadi apa ya Bu ya, student center, kemudian ada kerjasamanya juga ya Bu ya. Oke, jadi dalam rencana Ibu ini ada nggak Ibu menggunakan media pembelajaran? Pastinya saya menggunakan media pembelajaran untuk mendukung pembelajaran ini. Saya rencananya menggunakan video pembelajaran Pak, di mana video tersebut nanti akan menampilkan materi-materi operasi perhitungan bilangan bulat yang akan saya tampilkan dengan menggunakan fokus. Kemudian karena ini mode pembelajaran cooperative learning menggunakan make and match, saya akan menggunakan kartu soal dan jawaban, di mana nanti anak-anak menggunakan atau mencari jawaban dari soal yang saya berikan menggunakan kartu-kartu tersebut. Jadi sudah ada medianya Bu ya, medianya berupa video pembelajaran sama kartu soal ya. Oke, kira-kira kapan Ibu melakukan pembelajaran ini?
Allah mungkin besok ya. besok ya Bu ya. Jadi besok saya bisalah observasi nanti ya. Iya, kelas baik Bu, ya. Pak. Dengan senang hati. Oke. Terima kasih banyak Bu. Nanti ketika di pembelajaran saya akan mengobservasi Ibu ya. Nah jadi nanti setelah Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, kita akan berdiskusi kembali untuk percakapan kita yang terakhir, yaitu percakapan pasca observasi ya Bu ya. Nah sebelum saya akhiri nanti apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Ya pastinya dengan percakapan kita hari ini saya ingin sesuatu yang nantinya membuat saya lebih maju lagi pembelajarannya, dengan saya dikoreksi, dengan saya diobservasi, pastinya ada second opinion. Jadi teman-teman yang mungkin memiliki pengalaman yang lebih banyak, pengalaman yang lebih baik yang bisa saya ambil dan bisa saling berbagi pengetahuan. Ya, jadi percakapan kita ini ya Bu ya, supaya pembelajaran akan datang itu lebih baik lagi. Iya. Oke, terima kasih Ya, atas waktunya Bu, sudah bersedia ngobrol kita ini tentang observasi ya. Jadi pra observasi ini nanti saya observasi kelas Ibu, nanti kita lanjutkan lagi percakapan pasca observasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good morning anak-anak men. Good morning men. Apa kabar hari ini?
Kembali lagi bersama saya Muhammad Ridwan, calon guru penggerak angkatan 9 Kota Medan, Sumatera Utara, dan saya ditemani oleh Ibu Dwi yang sudah kami melakukan observasi dalam pembelajaran Bu Dwi. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang percakapan kita di pasca observasi. Ya Bu Dwi, bagaimana perasaan Ibu menjalankan pembelajaran ini secara observasi? Ya, awalnya saya merasa sedikit gugup karena merasa dinilai. Tapi akhirnya berjalan dengan lancar. Ya, jadi observasi itu bukan menilai juga ya Bu ya, kita mencari kekuatan Ibu di mana gitu ya. Boleh Bu ceritakan kembali aspek apa aja yang Ibu kembangkan di kelas kemarin? Saya menggunakan pembelajaran dengan model kooperatif itu dengan menggunakan make match. Sebenarnya memang seperti di sebelum wawancara kita sebelumnya, saya ingin menekankan kepada aspek kognitif dan psikomotornya. Nah, kognitifnya yang saya ingin capai adalah bagaimana anak-anak dapat mudah memahami materi yang saya berikan, khususnya materi operasi hitung bulat, dengan lebih mudah, menyenangkan, dan jauh dari kesan membosankan, gitu, Pak. Dan ada efek yang didapat dari menggunakan strategi belajar yang seperti itu. Kemudian dari psikomotoriknya, pembelajaran ini membuat anak-anak menjadi lebih aktif. Jadi memang tidak hanya mendengar, tidak hanya memperhatikan, tapi anak-anak juga ikut terlibat, ikut bersama teman-temannya bekerja sama. Gitu. Dan saya dapatkan itu di pembelajaran ini. Dapatkan ya. Jadi menurut Ibu dari pengembangan Ibu tadi pengembangannya tadi psikomotor sama kognitifnya ya Bu ya. Jadi kira-kira pengembangan dari Ibu itu tadi termasuk sudah berhasil apa belum? Ya 85% saya rasakan berhasil Pak. Jadi dari sebelumnya ketika saya belum menggunakan model belajar seperti ini, sulit membuat anak-anak untuk mudah memahami, apalagi pembelajaran matematika ya Pak, yang memang stigmanya itu sulit di mata anak-anak. Jadi begitu saya menerapkan model pembelajaran ini, saya merasakan anak-anak jadi lebih mudah menjawab soal, tingkat akurasi soalnya juga lebih baik daripada sebelumnya. Namun ya masih terdapat kekurangan. Jadi 85% ada berhasil, selebihnya itu masih ada kekurangan ya. Jadi menurut Ibu kekurangan apa yang terjadi dalam pembelajaran itu? Nah, seperti yang sudah saya memang sebelum saya menggunakan model pembelajaran ini, saya ada sedikit studi ataupun pertimbangan ya Pak. Untuk membuat kelas aktif, otomatis kita harus mengubah suasananya, gitu kan, mengubah gaya belajarnya. Nah, gaya belajar dengan media ini memang membuat kelas itu jadi sedikit lebih ricuh gitu, dan sulitnya mengendalikan kelas di saat anak-anak itu sedang excited, jadi mereka sedang senang-senangnya. Nah, otomatis ribut dan mereka sedikit bingung membedakan ini antara belajar dengan bermain jadinya, karena memang ada esensi permainan di dalamnya itu. Jadi itu sedikit sulit mengendalikan suasana kelas. Ya, jadi kekurangannya di situ ya, suasananya jadi ricuh gitu ya. Karena kelasnya aktif ya. Jadi menurut Ibu apa yang kira-kira Ibu dapat lakukan nanti akan datang supaya suasana kelas yang ini Ibu capai itu lebih terkendali lah misalnya?
selanjutnya saya akan memberikan batasan-batasan ataupun kesepakatan kelas sehingga saat belajar tetap anak-anak akan diingatkan untuk ini saatnya belajar, maka apa yang boleh dan tidak boleh mereka lakukan. Walaupun kelas yang digunakan, pembelajaran yang digunakan itu pembelajaran aktif, jadi tetap ada batasan. Jadi saya akan membuat batasan-batasan berupa kesepakatan kelas. Jadi nanti rencana selanjutnya, nanti sebelum melakukan pembelajaran harus ada kesepakatan Iya. ya, kesepakatan kelas supaya suasana pembelajaran itu lebih terkendali. Ya. Nah, kira-kira kapan Ibu melakukan rencananya? Saya rencananya sih karena ini masih fresh Pak, jadi anak-anak juga masih fresh dan mengikut jadwal pembelajaran juga dalam waktu dekat. Mungkin di pembelajaran mereka selanjutnya ya akan saya lakukan Cepatnya lah. secepatnya. Oke Bu, terima kasih waktunya dalam bincang-bincang kita di pasca observasi ini. Nah, saya nanti mau dengar cerita Ibu lagi nanti nih di perbaikan selanjutnya ya. Mudah-mudahan yang udah Ibu rencanakan itu sesuai dengan apa ya, jalan lah. Ya, Terima kasih banyak ya, Ibu. terima kasih